Kata Allah, kami yang buat. Lalu Allah sambung di ujung ayat di surat Yasin ini, wa man nu'ammirhu, yang kami beri umur panjang, ya, nunaqishu fil khalq, kami kurangi fisiknya. Yang kami beri umur panjang, kami kurangi fisiknya. Inilah perjuangan kita, Pak. Orang tua bisa saja beralasan, hai lunjak masjid, nak sanggup lagi saya ke masjid, nak sanggup lagi saya salat tahajud, nak sanggup lagi saya salat. Bisa beralasan kerana dia tak sanggup lagi rukuk. Tapi yang model tetap beramal saleh sampai duha, sampai mati tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang dipelihara Allah sampai tuha, akalnya, otaknya tetap baik, tetap normal, tidak pikun. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamun. Di antara kalian ada yang kami jadikan pikun dan mereka tidak tahu lagi apa yang mereka pernah perbuat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir menembus kegelapan malam hanya karena Allah, dan semoga Allah membalas dengan surganya, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang orang-orang atau golongan yang disebut oleh Nabi golongan terbaik dari umatnya. Kita sudah bahas dua, yaitu yang pertama orang-orang yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkannya kepada yang lain. Jadi kita mampu membaca Quran dengan baik, kita memahaminya, lalu kemudian kita mulai mengajarkan ilmu itu untuk membuat orang lain pun mampu. Itulah golongan pertama yang disebut Nabi golongan terbaik dari umatnya. Dan minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita juga sudah membahas yang kedua. Di antara orang-orang yang terbaik dari umat Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya. Surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang berakhlak baik, dan orang-orang yang baik akhlaknya mereka akan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu surga, yaitu surga Firdaus. Karena tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang menjadi puncak daripada keinginan Allah, yaitu memperbaiki akhlak. Jadi semua jembatan menuju akhlak dibuat oleh Allah dengan tujuan yang sama. Maka cuba lihatlah ibadah kita, semuanya tujuannya untuk menciptakan akhlak yang baik. Disuruh salat agar tercegahnya keji dan mungkar. Disuruh puasa la'allakum tattaqun, semoga engkau bertambah takwamu. Disuruh bayar zakat untuk mensucikan harta dan hati, karena orang yang membayar zakat hartanya dibersihkan Allah, kemudian hatinya disucikan Allah.
Kenapa bisa suci? Karena sedekahnya yang dia beri menuai doa kasih sayang di antara sesama. Ya. Kalau haji, maka semua dilengkapkan Allah, ya, mulai dari salat, kemudian kita mengeluarkan perjuangan harta, badan, maka semua itu nanti tujuannya adalah haji mabrur. Apa mabrur itu? Baik, haji yang baik. Bagaimana ciri-cirinya haji baik? Pulang dari haji bertambah baiknya dengan masyarakat, ya. Pulang haji, kan ini kata Nabi ini, salah satu ciri-ciri haji mabrur adalah ifsya'us salam, yaitu dia menjadi pendamai atau yang memberi kedamaian di tengah-tengah lingkungannya. Jadi pulang haji bukan jadi provokator. Kalau sudah pulang haji dia yang jadi penghancur kampung, atau bahasa Acehnya problem maker, ya. Pak nagonya masalahnya kan haji mabrur, ya, Pak. Haji itu dia mendamaikan, kehadirannya dirindukan oleh orang, dia meninggal ditangisi orang banyak karena kebaikannya ikut pergi bersamanya. Jadi itu semuanya ternyata akhlak. Nah, itu yang kita bahas yang kedua. Maka jangan bangga kalau sudah bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, sudah dapat gelar LC, MA, doktor, profesor, lalu uji bahasa Inggeris, bisa 7 bahasa, dumpu gedepu, semua dia tahu. Tapi yang tak ada akhlaknya, berarti tak sampai tujuan. Kalau bahasa kita hanadruk penutup. Nah, ini jangan salah-salah. Urang malim tapi palih kelau, misal kita. Ya. Jadi malim itu ya pintar. Dia alim itu pintar, dia ini bisa ceramah, bisa ini semuanya bisa. Oh, kalau jangan tanya hafal Quran, hafal hadis. Itu di zaman Bani Umayyah ada salah seorang gubernur yang suka membunuh ulama. Namanya Al-Hajjaj As-Saqafi. Kalau kita baca sejarahnya, itu penghafal Quran. Dia hafal Quran dan dia faham. Bahkan dia mencetuskan memperbaiki bacaan Quran dengan ilmu tajwid. Dia faham itu dan orangnya sangat alim. Begitu jadi gubernur, mendekati kekuasaan, muncullah keinginan berkuasa dan tidak ingin dikritik oleh siapapun. Ketika para ulama mulai bicara mengkritik kepemimpinannya, di saat itulah dia gunakan pedang kekuasaannya untuk membunuh para ulama. Padahal dia sendiri orang yang ahli agama, mati dalam keadaan berlumur darah manusia-manusia yang tak berhak ditumpahkan darahnya dari kalangan muslimin. Makanya akhlak itu, ya, dimulai dari ilmu, baru disebut orang menjadi alim, baru layak disebut ulama kalau ilmunya cocok dengan akhlaknya. Yang baru kekun ulama, ya. Jadi kalau seandainya berilmu tapi tak takut ke Allah, maka tak disebut ulama. Maka kan Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Berarti kalau yang jadi ulama sudah takut ke Allah, tak berani lagi melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Baik, itu kesimpulan-kesimpulan yang kita telah dapatkan di pertemuan sebelumnya. Saya sengaja mengambil selalu, saya ulang dulu sekitar 5 menit, tujuannya untuk mengingatkan kembali, ya, pelajaran yang lalu, kemudian memberitahu kepada yang tak sempat hadir di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan golongan ketiga, orang-orang yang terbaik yang pernah disebut Nabi dari kalangan umatnya berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan baik akhlaknya, baik amalnya, ya. Panjang umur dan baik amalnya, bagus amalnya. Dan ini ada beberapa hadis yang Nabi SAW pernah menyebutkan di
kalangan para sahabat. Di antaranya hadis yang pertama, yaitu dari Abdullah bin Busr, anna a'rabiyan qala, jadi adalah seorang Arab Badui menemui Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, man khairun nas, ya Rasulullah, siapa sebaik-baiknya manusia? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu selalu pertanyaan yang diiringi keinginan untuk menjadi bahagian daripada pertanyaannya. Itu ciri-ciri pertanyaan sahabat. Mereka bertanya selalu ingin menjadi bahagian daripada pertanyaannya sendiri. Maka pertanyaan sahabat itu, bagaimana cara masuk surga? Begitu Nabi jawab, langsung diamalkan. Keyakinan mereka terhadap Nabi itu benar-benar 100%. Kadang-kadang sahabat bertanya tentang suatu hukum, begitu dijawab oleh Nabi tentang halal haramnya, mereka langsung melaksanakannya. Kalau dibilang haram, mereka berhenti, tak lagi melakukannya. Jadi benar-benar murni bertanya untuk berubah. Di urang katanya orangnya kadang-kadang pertanyaan banyak, tapi orangnya tak berubah-berubah. Itu kadang-kadang pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya makan riba? Sudah dikasih tahu makan riba oleh Allah dan Nabi haram, dan sudah 20 tahun ikut pengajian, tetap nyanci bun. Setiap kali ada pengajian, setiap kali pertanyaan itu, setiap kali pertanyaan itu, tetapi tak berubah-berubah. Lalu yang muncul apa? Ustaz tu kok bahasnya cuma itu-itu aja ya, padahal yang itu-itu aja pun tak berubah-berubah. Ini kadang-kadang harus kita pikirkan. Jangan sampai bertanya setelah diberitahu kemudian tak ada keinginan untuk berubah, bertaubat. Inilah yang disebut dengan mengolok-olok agama Allah. Sudah tahu tapi tak pernah ingin bertaubat. Jadi lanjut dunia makan haram, lanjut terusan. Jadi kali ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Man tala umruh wa hasuna amaluh, yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Busr al-Mazini, itu juga menyebutkan ada seorang bertanya ke Nabi, siapa manusia terbaik? Nabi menjawab, tuba liman tala umruh wa hasuna amaluh, beruntunglah, yaitu ketika Allah panjangkan umurnya dan baik amalnya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, ala unabbiukum bi khairikum, mau kukabarkan kalian siapa yang terbaik di antara kalian? Jadi Nabi ingin memberitahu tentang orang terbaik di antara semua sahabat. Itu bahasa bi khairikum berarti semua sahabat baik, tetapi ada yang terbaik, ada yang terbaik. Qalu na'am ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa yang terbaik di antara kami. Qal khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala, yaitu orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Ini ada beberapa hadis yang menyebutkan perkara yang sama. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa Nabi singkat padan, yang paling good di antara gedanyo, yang paling baik di antara kita semua baik. Orang-orang kalau sudah salat subuh itu berjamaah, insya-Allah baik. Kenapa? Banyak sekali hadis yang memuji-muji tentang keutamaan orang yang melakukan salat subuh. Orang yang salat subuh itu di dalam perlindungan Allah. Kalau berani menyakiti, menzalimi, menganiaya orang yang salat subuh, maka dia langsung berhadapan dengan backingnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah marah kalau orang atau hambanya yang salat subuh menyembahnya lalu dibunuh atau kemudian dianiaya, maka pembunuhnya langsung berhadapan dengan Allah dengan siksa yang sangat pedih.
Kita saja di dunia Pak, kita kalau punya backing ya, bahasa lainnya ordal, naung dalam. Kita ni kalau punya backing saja, tiba-tiba diganggu, kita telefon backing kita, langsung dibereskan dan akan menghadapi pembalasan yang menyakitkan ya. Karena hubungan hati, kedekatan hati. Sekarang kita dengan Allah, kita sembah sujud Allah ya, maka kita baik, kita ini orang-orang baik. Cuma ketika kita semua baik, siapa yang terbaik? Disitulah salah satu jawaban Nabi, bahawa yang paling panjang umurnya di antara kalian dan masih beramal saleh sampai tuanya. Jawaban ini menunjukkan bahawa anak muda yang saleh itu baik, tapi tidak sebaik orang tua yang saleh. Jadi kan ada orang-orang mengatakan, kok ayo anak muda kan masih remaja, masih muda, tetapi Masya Allah jemaahnya tak tinggal. Betul, baik, dan itu termasuk pemuda-pemuda terbaik. Apalagi di zaman fitnah, tak banyak lagi anak muda yang mau salat ya, lebih banyak yang tidur, pulang larut malam ya, itu sepanjang malam duduk ya, di nongkrong, bahasanya nongkrong, main catur, main main apa ini, main bate apa ya, main tai enam tu, batu yang ada tai enam itu ya, enam itu main sepanjang malam, main tu terusan, mendekat subuh tidur. Itu gaya anak muda hari ini ya. Atau main game di HP ya. Ada yang sampai orang pergi salat subuh dia masih main game dengan memanfaatkan wifi di tempat-tempat tertentu, duduk bersama, begitulah. Makanya anak-anak muda yang salat subuh ini adalah orang-orang yang baik. Bahkan saya pernah mengatakan kepada bapak ibu, kalau bapak ingin menikahkan anak bapak yang gadis, carilah anak muda yang berada di dalam saf-saf salat subuh Pak. Anak muda bapak cari, jangan yang sudah menikah. Jadi jangan sampai bapak tawarkan lagi kepada yang sudah menikah. Anak-anak muda yang berada di dalam saf-saf salat subuh, tawarkan anak bapa yang gadis, insya-Allah bahagia. Jangan pikirkan rezeki, karena dulu pun kita menikah tak punya rezeki yang mapan, tapi Allah mapankan. Nah, cuma yang perlu difahami, anak-anak muda ini jangan merasa bangga dengan amal salehnya, dan jangan sampai dia menghina orang tua, seakan-akan orang tua itu lebih rendah derajatnya daripada dia, sehingga muncul kalimat, kan sering kita dengarkan kalimat, ada orang tua yang sudah umur 70 selalu berjamaah, tapi kemudian orang mengatakan apa? Ya wajarlah ya, karena kan dia udah bau tanah, udah hampir mati ya wajarlah orang ketemayang karena kena mati, kepikir ke mati ya. Itu perkataan orang. Dia tak faham bahawa di sisi Allah yang lebih tua, lebih panjang umurnya, rambutnya sudah memutih, dialah orang terbaik saat dia masih terus melanjutkan amal salehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia yang terbaik dibandingkan yang muda tapi saleh? Karena yang pertama, dia sudah lelah melawan hawa nafsunya sampai tuanya. Ini anak muda umur 30 tahun, pengalaman hidup, makan asam garamnya hidup itu masih setengah. Orang tua berjuang habis-habisan dari mudanya supaya tetap salat, tetap salat, tetap salat. Hawa nafsunya tetap bergerak untuk membuat dia jatuh dalam maksiat, tapi dia pertahankan sampai tuanya. Jadi capek melawan hawa nafsu, itu capek Bapak Ibu yang Allah muliakan. Para ulama mengatakan an-nafsu katiflir radhi'. Nafsu itu seperti anak bayi yang menyusui. Kalau belum diberi susu, diberi ASI, dia tetap merengek-rengek, dia tetap akan terus menangis. Makanya hawa nafsu itu ketika kita hentikan, dibisikkan oleh hawa nafsu di malam hari, kita berhasil menghentikannya, maka dia kembali datang besok untuk merayu kita kembali. Kita berhasil menghentikan di pagi hari, dia datang lagi di malam harinya.
Jadi seperti anak bayi, selama belum diberi tetap dia merengek. Ada yang berhasil menjadi orang saleh 6 bulan. Bulan ke-7 sudah maksiat lagi. Ada yang berhasil 6 tahun selama di pesantren, oh Masya Allah, salat jamaah terus-terusan. Lepas dari pesantren masuk tahun ke-7, lebih besar maksiat dia dibandingkan lulusan-lulusan SMA. Jadi tidak berhenti nafsu. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut datang. Jadi orang-orang yang sudah umurnya panjang ni, yang tua umurnya, itu dia terus berjuang melawan hawa nafsu. Di saat anak muda baru berjuang setengah daripada umurnya, mereka telah sampai di puncak umurnya. Dan kita apa? Kemungkinan untuk jatuh ke dalam hawa nafsu kita itu besar, karena kita melawan dua musuh utama, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu berada di internal kita, di dalam diri kita sendiri, atau bahasanya musuh dalam selimut. Sedangkan syaitan eksternal. Kalau syaitan berhasil menunggangi hawa nafsu, dua makhluk ini menggoda kita, sedangkan kita bertahan dengan iman, belum tentu kita menang. Belum tentu kita menang. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan orang yang panjang umur di saat dia sudah lelah menghadapi hawa nafsunya, tapi dia tetap istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah memuji, Nabi memuji orang yang panjang umur dan dia yang terbaik dibandingkan anak-anak muda yang saleh? Karena untuk melanjutkan ketaatan kepada Allah di umur tua itu butuh perjuangan yang lebih besar. Di saat umur kita sudah uzur, pandangan kita sudah kabur, gigi kita pun sudah banyak yang kendur, goyang-goyang gitu, goyang belah no, goyang belah deh. Dulu 32, waktu dihitung terakhir umur 60 cuma tinggal 18. Dan otot-otot kita sudah lentur, tak lagi mampu untuk menguatkan, pergi ke masjid sudah tak mampu lagi. Akhirnya kita berpegangan pada tongkat-tongkat. Kita beli tongkat besi yang 4 kaki. Kita berjuang agar tetap sampai ke masjid Allah. Bahkan kita minta diantar. Ada orang tua yang saya lihat, Masya Allah, diantar oleh becak. Setiap waktu, setiap 5 waktu dia minta diantar oleh becak untuk menyampaikan dia ke masjid. Itu otomatis becak itu kan tidak gratis, Mak. Tidak gratis, bayar. Tapi dia minta. Dan saya lihat itu. Ada orang tua berjalan tertatih-tatih dari rumahnya membawa kursi. Bawa kursi sedikit. Orang lain sudah sampai ke masjid dari 10 menit yang lalu. Beliau masih di tengah jalan, berjalan sedikit-sedikit demi taatnya kepada Allah. Kalau anak muda hidupkan motor di brand 3 kat masjid, orang tua tak sanggup bawa motor lagi. Dia takut jatuh, tangannya bergetar, kakinya goyah, tak sanggup, tapi tetap dia usahakan dirinya sampai ke masjid. Maka siapa yang lebih hebat? Hebat orang tua dibandingkan anak muda yang saleh. Dengan syarat orang tua itu tetap beramal saleh. Ini orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir itu, Pak, sempat divideokan itu. Di Mesir itu ada orang tua, umurnya sudah hampir 80 lebih, sudah hampir 90 malah. Itu kondisinya betul-betul lemah dan buta, sudah tua, buta. Untuk bisa melakukan jamaah sampai meninggalnya, dia ikat tali dari pintu rumahnya. Jadi dia ikat tali dari depan pintu rumahnya, diikat sampai ke Menasah, Pak. Khusus tali punya dia. Jadi dia kalau mau ke Menasah itu, dia pegang tali itu, karena dia buta, dia pegang tali itu setiap 5 waktu. Bapak cek di YouTube, sempat divideokan beliau, mungkin sudah meninggal hari ini, Pak. Begitu hebatnya perjuangan untuk tetap bersama Allah di saat badan kita telah lemah.
Allah mengatakan lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyaw wa hum la yarji'un. Lalu Allah sambung wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Kami bisa, kata Allah, kami bisa lamasakhnahum, kami hapus kekuatan mereka, iaitu hamba-hamba kami hapus kekuatan mereka, ya, dan mereka tiba-tiba berubah, ya, dalam keadaan lemah dan bahkan tak tahu apa yang terjadi sebelumnya, ya. Kata Allah, kami yang buat. Lalu Allah sambung di ujung ayat di surat Yasin ini, wa man nu'ammirhu, yang kami beri umur panjang, ya, nunaqishu fil khalq, kami kurangi fisiknya. Yang kami beri umur panjang, kami kurangi fisiknya. Inilah perjuangan kita, Pak. Orang tua bisa saja beralasan, hai lonjak masjid, nak sanggup lagi saya ke masjid, nak sanggup lagi saya salat tahajud, nak sanggup lagi saya salat. Bisa beralasan kerana dia tak sanggup lagi rukuk. Tapi yang model tetap beramal saleh sampai duha, sampai mati tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang dipelihara Allah sampai tuha, akalnya, otaknya tetap baik, tetap normal, tidak pikun, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lamun. Di antara kalian ada yang kami jadikan pikun dan mereka tidak tahu lagi apa yang mereka pernah perbuat. Itu arzalil umur, itu umur yang sampai pikun, ya, atau bahasa kesehatannya demensia. Yang kedua dempu, Pak. Tapi cuba lihatlah bapak, ni bapak-bapak yang sudah berjenggot putih, rambut putih, yang sudah berkerut, betul-betul berkerut kan Pak, kaitren mandu mata, kaitren mayu, ming kaitren mayu kan, bibir semuanya turun sampai ke bawah, turun-turun, kaki pun dah turun sedikit ke bawah, tapi tetap Masya Allah di masjid, Masya Allah sampai tua di masjid. Kenapa bapak sanggup berfikir sempurna, tidak pikun? Karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pikun itu, Pak, biasanya itu semasa mudanya itu tak dekat dengan Allah, tak pernah baca Quran. Jadi dalam jaringan otak ini itu cuma kredit saja, Pak. Tak ada huruf-huruf Quran, tak ada di sini, Pak. Makanya pikun dia waktu tua. Karena orang itu sering menderita itu pada dua perkara, yaitu jatuh cinta dan jatuh tempo. Yang sering menderita orang, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita diselamatkan Allah, tidak pikun, ya gara-gara Allah sayang. Sampai tua masih salat tahajud, bacaan Fatihahnya masih bagus, ya. Ada di antara kita itu Masya Allah, karena tidak pernah dekat sama Allah, belum 60 pun, Pak, itu sudah tak ingat lagi mana isteri dia, mana isteri orang. Pikirnya isteri orang, isteri dia, ya. Tak ingat lagi mana harta halal, mana harta haram. Tak ingat lagi apapun yang dia pelajari di waktu dulunya, ya. Ada yang tak bisa mengaji lagi, ada yang tak tahu siapa cucunya, bahkan anaknya pun dia tebak-tebak namanya. Maka salah satu cara agar Allah sayang sampai kita tua terus beramal saleh, tetap dekat dengan Allah dari masa muda. Insya Allah Allah jaga, ya. Beruntunglah kita Bapak Ibu, ya, beruntunglah kita yang sanggup melakukan, bahkan di Lot Semawai ini dan mulai merambah kemana-mana. Itu setiap subuh itu kadang-kadang pergi ke masjid ini, pergi ke masjid sana. Itu yang pergi itu yang KOO putih, anak muda dum, ya. Yang sudah rambut-rambut putih itu bergerak sana bergerak sini sambil memegang kamera kan kemana-mana, apa. Yang umur kada 20, tapi semangatnya Masya Allah. Nanti sesekali cuma tipe selom, tambang dalam rumah sakit, dan kemudian tipe selom saya kata, cuma itu saja. Tapi Allah beri Masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sudah tua-tua, bersemangatlah, teruslah bersama Allah sampai datangnya malaikat maut di hadapan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.